kata Rasulullah SAW, iman itu adalah man sarrathu hasanatuhu. Ciri-ciri keimanan yang paling pendek dikatakan Nabi SAW, orang apabila bahagia melihat kebaikannya, itu beriman. Bahagia dia dengan kebaikan yang lahir dari dirinya. Dan yang kedua, man hazanathu sayyatuhu. Orang yang sedih, au man asaduhu sayyatuhu. Orang yang sedih setiap terlanjur berbuat salah dan dosa. Tapi jangan berketerusan, wala misru ala ma fa'alu. Jangan pula terus menerus terjerembab dalam lubang yang sama. Semestinya seperti yang digambarkan Rasulullah SAW. La yadkhulul mu'min jahra dhabbin maratain. Harusnya umat Islam belajar dari kesalahan. Sekali terjerembab, enggak masuk dalam lubang yang sama kedua kali. Jangan sampai berkali-kali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Usikum bi nafsi bi taqullah faqad fazal muttaqun. Masyaral muslimin, qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Jumat yang mulia, setiap kebangkitan suatu bangsa mesti ada peradaban yang menjadi dasar kebangkitan tersebut. Jepang dikala hancur lebur dalam Perang Dunia Kedua, dengan semangat Bushido dia membangkitkan bangsanya. Dan begitu juga bangsa-bangsa yang lain bangkit dari keterpurukan dengan ciri khas dan karakternya. Bahkan bangsa-bangsa yang non-Islam dengan segala atribut yang mereka miliki, dan mereka bangkit dan membanggakan segala kehebatan yang mereka miliki. Bahkan Persia pun dengan Zoroasternya, dan Fir'aun pun membanggakan dirinya punya peradaban juga. Tapi satu hal yang pasti, kita umat Islam tidak bisa memakai satu pun peradaban yang lain kecuali peradaban Islam. Maka para ulama mengatakan umat ini bisa kita bangkitkan dengan kebangkitan yang pernah terjadi pada masa kejayaan pendahulunya, yaitu para sahabat. Para jemaah yang berbahagia, salah satu modal besar untuk terus menatap dengan optimis peluang-peluang di masa depan, membangkitkan sesuatu yang kita dambakan. Gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur sejahtera dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketakwaan adalah modal utama kebangkitan peradaban Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133, minimal ada 9 komponen nanti yang mesti kita ringkaskan dalam khutbah pendek ini. Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, pertama modali semuanya dengan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian targetnya cuma satu, yaitu semua mengejar surga. Yang lainnya harus mengikut kepada target yang satu ini. Wa jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluas langit dan bumi. Dan pernah Heraklius mengirim utusan khusus pada Nabi SAW. Kalau surga seluas lapis langit dan bumi, di mana neraka? Nabi menjawab, jawabannya adalah kalau datang siang di mana malam? Kalau datang malam di mana siang? Allah Maha berkuasa membuat semua terjadi dan tercipta, dan semua di bawah masyiatullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang berbahagia, Allah menyebutkan dalam surat yang satu halaman penuh tersebut, dari ayat 133, dari mulai dengan wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Yang pertama, karakter orang takwa yang bisa menebus peradaban yang kokoh, senang berinfak di waktu senang dan susah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak emosional, mampu mengontrol emosi dan kesadaran dirinya dengan sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang pemaaf. Yang keempat adalah
masyarakat yang cinta menangis di hadapan Allah, banyak beristighfar. Yang kelima adalah masyarakat yang merasa mulia walaupun hidup paling miskin sekalipun, karena Allah telah memuliakan dia. Yang keenam adalah masyarakat yang tabah dalam perjuangan walaupun silih berganti menang dan kalah. Yang ketujuh adalah masyarakat yang menjadikan kekuatan iman, kekuatan dirinya. Yang kedelapan, masyarakat yang menjadikan ibadah landasan dalam dia berpijak setiap hari dan setiap saat. Dan yang terakhir, masyarakat yang senang memegang teguh janji-janjinya. Para jemaah yang berbahagia, kita membicarakan langsung pada poin yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. 3 poin penting yang langsung kita bicarakan bersamaan, yaitu orang yang senang mengeluarkan infak di waktu senang dan susah. Kata Rasulullah SAW, justru infak yang tinggi pahalanya, kamu berinfak wa anta syahihun sahihun, di waktu kamu butuh sekali uang tersebut, dan di waktu kamu sangat sehat dan banyak kebutuhan. Di waktu itulah nilainya sangat tinggi. Jadi bukan menunggu waktu lapang, tapi di waktu kita butuh. Jangan berhenti berinfak, walaupun sekelumit yang bisa kita keluarkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan setiap pagi khusus 2 malaikat berdoa buat kita. Tidak ada matahari terbit kecuali malaikat itu muncul. Dan dia berdoa, Allahumma ati mumfiqa khalafan wa ati mumsika talafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti daripada hartanya, dan beri orang-orang yang suka menahan kehancuran dalam hartanya. Para jemaah, peradaban dimulai dari masyarakat yang suka berkorban, berinfak. Walaupun 5.000, tapi buat kita yang tinggal di Citra Grand, jangan segitu. Allah Maha tahu berapa kemampuan kita. Tapi konsep yang pertama itu, jangan ada hari yang berlalu tanpa berinfak. Yang kedua adalah wal kadhimin al ghaidha. Masyarakat yang tidak mudah terpancing emosi dan meledak, tersulut amarah dengan mudah. Ini masyarakat yang sangat mudah dikendalikan, sangat mudah diadu domba, sangat mudah ditipu daya. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri dahulu. Kata Rasulullah SAW, dikala wajahmu memerah dan badanmu sudah gemetar karena marah, dan di waktu itu kamu mampu melampiaskan, dan kita memberikan maaf, itulah yang disebut dengan kadhimin al ghaidha, menahan amarah. Bukan dikala kita tidak berdaya, kita enggak mampu, kita bilang saya menahan emosi, bukan itu. Tapi dikala saat kita mampu melampiaskannya dan mampu melakukan pembalasan, dan kita tahan, itu yang namanya kadhimin al ghaidha. Dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Kata Rasulullah SAW, orang yang senang memaafkan orang lain. Rasulullah SAW sampai mengatakan, siapa di antara kalian yang senang memiliki harta warisan daripada harta dirinya? Sahabat mengatakan, semua kita senang ya Rasulullah SAW memiliki harta karya sendiri daripada harta warisan. Kata Nabi SAW, semua yang kalian tahan itu adalah harta warisan. Semua yang kalian berikan adalah harta milik kalian sendiri. Dan orang yang dianggap miskin pada hari kiamat adalah orang yang tidak menyiapkan harta buat dirinya. Makanya para jemaah yang berbahagia, ini 3 sifat mulia yang sangat penting dalam Islam untuk kita kejar, membangun peradaban yang kokoh di masa depan. Walaupun pandemi, kita tetap mengangkat kemuliaan diri kita dengan sifat-sifat yang sangat hebat disebutkan dalam Islam. Yang keempat adalah menjadi umat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alauna in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu. Walaupun bagaimana beratnya bangsa kita menghadapi bermacam cengkraman dari bermacam pengaruh negara-negara besar yang kuat, tapi satu hal yang enggak boleh kalah adalah jiwa. Jiwa umat Islam tidak boleh kalah. Walaupun badan kita tercengkram dalam bermacam dalam situasi yang kita anggap tidak merdeka sepenuhnya, tidak merdeka dalam mengaktualisasikan apa yang kita inginkan dalam bentuk yang terbaik. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kekuatan yang perlu nafas yang panjang, yaitu kemuliaan.
wala tahinu. Yang pertama Allah mengatakan ciri orang mulia ini, jangan dari batin kamu merasa hina, tapi merasa mulialah bersama Islam. Kemudian wala tahzanu, apapun situasi yang dihadapi jangan berkepanjangan dalam kesedihan. Kita harus banyak bersyukur setiap hari. Apapun kesulitan yang kita hadapi, ekonomi, keluarga, pekerjaan, tantangan dalam usaha, kehidupan yang terasa sulit, kemudian banyak rintangan-rintangan dalam bermacam kegiatan, yakinlah setiap nafas yang kita hembuskan dan setiap keringat yang kita teteskan tidak ada yang sia-sia. Semua dihitung oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mantapkan niat kita, luruskan hati kita hanya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Niscaya semua pengorbanan itu menjadi pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah kita di dalam Islam disuruh tabah dalam berjuang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'fu wa mastakanu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bermacam versi tentang ketabahan. Tapi salah satu yang menarik adalah surat Ali Imran 146. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa banyak bersama para nabi pejuang-pejuang yang merasakan liku-liku perjuangan yang hebat, yang dahsyat. Tapi mereka ini fama wahanu, tidak pernah merasa letih dan lemah karena mereka lebih cinta akhirat. Wahan ini orang yang sudah terjangkiti cinta dunia melebihi akhiratnya. Ini fama wahanu, mereka tidak terjangkiti penyakit wahan. Wama da'fu, secara fisik dan batin mereka juga tidak lemah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan pelihara fisik kita tetap sehat. Walaupun pandemi bahkan dikatakan lawannya, obatnya adalah imunitas tubuh, ketahanan tubuh. Itu adalah tubuh yang kuat. Walaupun kita kurus tapi kuat. Kuat inilah yang perlu kita jadikan ladang ibadah. Makanya kata Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada yang lemah. Dan dalam keduanya ada kebaikan. Dan kita, kata para sahabat, Rasulullah SAW memberikan contoh. Walaupun usia 63 tahun beliau wafat, tapi Nabi SAW kalau ada bahaya, dia yang paling pertama melompat ke punggung kuda, dan dia yang paling pertama hadir di depan. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, kalau dalam sebuah peperangan, kami kalau sudah dahsyat lawan yang kami hadapi, Nabi SAW yang paling terdepan. Jadi walaupun seorang Rasul SAW yang menyampaikan dengan penuh kasih sayang ajaran-ajaran Islam, tapi fisik kuat dan sehat serta bisa diandalkan, salah satu yang harus dimiliki umat sebagai kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. Wa ma da'fu wa mastakanu. Yang ketiga, apapun juga tantangan kita, jangan pernah ada kata menyerah. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, wa mastakanu. Jadi Allah tidak suka kita ini menyerah, mengangkat bendera putih padahal masih bernafas, masih hidup, masih berjalan, berbuat sebaik-baiknya. Dan Allah juga tidak suka orang yang cepat berputus asa. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, karena yang putus asa itu hanyalah kaum-kaum yang fasik. Bahkan dalam yang lain disebutkan kaum kafir. Para jamaah, semoga Allah memberkahi kita semua. Fatabriya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang berbahagia, peradaban yang berlandaskan takwa dijanjikan Allah hal-hal yang istimewa. Di antara hal yang istimewa ini, Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang melandaskan kehidupan bangsa dan kehidupan pribadinya,
Allah dengan ketakwaan, pertama banyak solusi terhadap permasalahan. Jadi kita mungkin akan menghadapi masalah dan itu sudah pasti, itu janji Allah memang begitu. Kita akan diuji dengan bermacam permasalahan, tapi ada solusi. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga senang memberikan pintu rezeki dikala memuncak permasalahan kita dari pintu yang tidak kita duga. Tapi jangan pernah berhenti berusaha dan berharap dalam doa-doa panjang kita. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala wa yazim lahu ajra wa yukaffir anhu sayyiatihi. Allah juga membukakan pintu ampunan yang luas bagi orang yang mengejar ketakwaan. Dan yang keempat, Allah juga memberikan pahala yang melimpah bagi orang yang mengejar ketakwaan. Jadi para jamaah yang berbahagia, maka terus kita perkuat seperti yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Kebaikan itu bukan sekedar ibadah menghadap kiblat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Perkuat terus keimanan kita pada Allah. Perkuat iman dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan beriman dengan adanya Rasul, dengan kitab-kitabnya, beriman dengan takdir, beriman dengan hari kemudian atau hari kiamat. Para jamaah, kata Rasulullah SAW, iman itu adalah man sarrathu hasanatuhu. Ciri-ciri keimanan yang paling pendek dikatakan Nabi SAW, orang apabila bahagia melihat kebaikannya, itu beriman. Bahagia dia dengan kebaikan-kebaikan yang lahir dari dirinya. Dan yang kedua, man hazanathu sayyatuhu. Orang yang sedih, au man asaduhu sayyatuhu. Orang yang sedih setiap terlanjur berbuat salah dan dosa. Tapi jangan berketerusan, wala misru ala ma fa'alu. Jangan pula terus-menerus terjerembab dalam lubang yang sama. Semestinya seperti yang digambarkan Rasulullah SAW. La yadkhulul mu'min jahra dhabbin maratain. Harusnya umat Islam belajar dari kesalahan. Sekali terjerembab, enggak masuk dalam lubang yang sama kedua kali. Jangan sampai berkali-kali. Jadi para jamaah, itu saja yang kita bicarakan. Semoga peradaban Islam bersinar terus di negeri yang kita cintai ini. Dan kita mulai dari diri kita. Kita jangan berharap akan turun dari langit. Dia harus lahir dari bumi. Dan kita mulai dari bumi persada yang kita cintai ini. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al ahya' minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana innana zalamna anfusana dzalman katsira wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadahkan tangan keharibaanmu ya Allah. Kami ini hanyalah hamba-hambamu yang masih lemah imannya ya Allah. Masih lemah dalam amal kebaikan kami ya Allah. Maka kuatkanlah iman kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami hamba-hamba yang zalim pada diri sendiri ya Allah. Kalau tidaklah ampunanmu, kami akan menjadi hamba-hamba yang merugi ya Allah. Maka ampunilah kami dan curahkan kasih sayang Engkau pada kami dan keluarga kami, masyarakat kami dan pemimpin kami ya Allah. Berilah pemimpin kami petunjuk ke jalan yang Engkau ridai dan Engkau cintai ya Allah. Luruskan jalan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lahirkanlah dari bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang takwa kepada Engkau ya Allah. Pemimpin yang takut dengan segala dosa dan kesalahan ya Allah. Pemimpin yang cinta kebaikan dan amal soleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan jalan kebaikan yang Engkau ridai ya Allah. Dan perlihatkan pula segala pintu kebaikan yang Engkau cintai ya Allah. Dan berilah kami kekuatan mengikutinya. Dan perlihatkan pula segala dosa betul-betul nyata bagi kami. Dan beri kami kekuatan menjauhinya. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.